Wah guys, ada apa nih kira-kira? Robby dan Kona kok terlihat naik motornya buru-buru banget sambil bisik-bisik misterius. Udah siap Kon, kita harus cepet nih, kata Robby dengan gaya agen rahasia. Wah, ternyata mereka langsung menuju rumah Bang Topan nih guys. Idi, ternyata Bang Topan lagi fokus nyuci baju di ember sambil nyanyi-nyanyi kecil. Tapi belum sempat selesai satu bait, brak, pintu digedor. Robby dan Kona masuk dengan ekspresi tegang. Tanpa banyak basa-basi, keduanya langsung menggondol Bang Topan. Weh, apaan nih? Gue lagi nyuci, malah dibawa-bawa. Kalian kira gue karung beras apa? Protes Bang Topan sambil masih megang celana basah yang netesin air. Robby dan Kona cuma ketawa-ketawa. Sabar aja bang, ini demi misi besar. Baju bisa nyusul, yang penting abang duluan. Bang Topan makin bingung, tapi akhirnya pasrah juga diseret ke arah sumur. Wah, kira-kira mereka mau ngapain nih guys? Teman-teman bisa nebak gak nih buat episode nanti malam? Ternyata Robby dan Kona punya ide gokil. Bang Topan dibawa ke arah sumur tua di pojokan kamar mandi. Bang Topan langsung panik. Jangan bercanda woi, gue disangka baju kotor apa? Mau dicelupin ke sumur, gue kan lagi nyuci baju, bukan cucian. Robby pura-pura serius sambil ngacungin ember. Tenang bang, ini bagian dari ujian kesetiaan terakhir. Kalau abang lulus, air sumur bakal jadi saksi kesetiaan cinta abang sama Bu Mika. Kona nambahin, betul, lagian sumur ini katanya angker. Jadi kalau abang berani, artinya bener-bener tulus. Bang Topan udah keringetan dingin, padahal bajunya masih basah. Ya elah, ujian apaan model begini? Gue mah takutnya bukan sama setan, tapi sama tetangga. Warga yang ngeliat malah ngakak rame-rame, ada yang nyeletuk. Kasian Bang Topan, baru selesai nyuci malah mau dijadiin cucian. Robby dan Kona makin iseng, pura-pura mau dorong. Bang Topan refleks teriak, ampun, gue setia kok, sumpah demi sabun cucianku yang masih banyak di rumah. Akhirnya karena nggak tega juga, Robby dan Kona ketawa ngakak sambil ngelepasin Bang Topan. Hahaha, bercanda doang bang, mana ada orang setia di tas pakai sumur. Bang Topan langsung ngelus dada. Aduh, hampir aja gue jadi Topan rasa sumur. Di sisi lain, pagi itu Peot membangunkan Lisa, dan Lisa akhirnya pamit kepada Peot dan pulang ke rumahnya. Waktu Lisa melangkah keluar rumah, Peot sampai celingak-celinguk takut ada tetangga yang lihat dan gosipnya nyebar kemana-mana. Untung aja pagi itu masih sepi. Lisa pun pergi sambil senyum sementara Peot berdiri di depan pintu dengan muka campur aduk. Dot yang masih penasaran akhirnya mendatangi rumah Lisa dan menanyakan soal kejadian semalam. Jadi gimana Lis? Ceritain dong. Semalam tuh sebenarnya apa yang terjadi di rumah Peot? Lisa sempat nyengir malu, lalu cerita seadanya. Katanya semalam gak ada yang aneh-aneh, cuma Peot aja yang apes harus tidur dalam keadaan terikat. Mendengar itu, Dot ketawa ngakak sampai perutnya sakit. Dot akhirnya memutuskan untuk berkata jujur kepada ibunya. Ia memberanikan diri ngomong jujur ke ibunya. Bu, maaf ya. Kayaknya aku nggak jadi berangkat ke Australia karena aku takut kalau sendirian. Soalnya si Kona tidak bisa ikut, ucap Dot dengan suara pelan tapi mantap. Bu Mika yang lagi beresin piring sempat kaget, tapi matanya langsung melunak. Ia tahu selama ini Dot masih ragu kalau dia harus pergi sendirian. Ditambah soal ninggalin dirinya sendirian di rumah. Dot pun cerita panjang lebar. Selain itu, dia masih takut kalau kepergian itu malah bikin Bu Mika kesepian. Bu Mika tersenyum kecil, meski jelas ada rasa haru di wajahnya. Nak, ibu gak pernah maksain kamu pergi. Yang penting kamu bahagia. Lagian ibu sudah punya teman hidup, yaitu Mas Topan, si pria tampan itu. Dot pun lega, beban yang selama ini ditahan akhirnya lepas. Hari itu suasana rumah jadi hangat walau sederhana.
Dari semua kelucuan dari cerita kali ini, kita bisa belajar bahwa setia itu nggak perlu diuji dengan cara aneh-aneh. Karena setia itu terlihat dari hati yang tulus, dan jangan sampai kita menukar kesetiaan dengan hal-hal sesaat yang akhirnya bikin nyesel. Semoga dari kisah ini, kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai kesetiaan, lebih menghormati pasangan dan keluarga kita. Semoga penonton setia semua diberi kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta hati yang selalu tulus dalam mencintai. Amin ya Rabbal Alamin.